Ronaldo nggak main sejak awal di match lawan Chelsea di mana Michael Carrick di situ memimpin tim dapat 1 poin dari salah satu kandidat juara musim ini. Michael Carrick lebih memilih memainkan front three yaitu Bruno Fernandes, Sancho dan juga Rashford yang punya energi sangat bagus, sangat baik di match ini. Dan itu terbukti ya di gol pertama yang terjadi. Di belakang mereka ada Fred, McTominay dan juga Matic. Tiga gelandang yang sangat baik dalam menurutku oke lah dalam defending, tapi enggak bagus gitu ya dalam attacking, dan inilah yang ingin dimainkan oleh Michael Carrick. MU nggak mau build up dari belakang, MU mau nunggu, MU mau nyerang lewat counter attack. Itu sudah jelas sekali terlihat di dalam laga ini dan juga match kemarin lawan Villarreal. MU menghilangkan kesalahan-kesalahan yang udah dilakuin di awal-awal musim, yaitu kesalahan-kesalahan ketika build dari belakang. Michael Carrick sadar itu dan pada akhirnya di sini De Gea banyak melakukan long goal kick. MU build up juga uh, nggak ada kelihatan ya MU build up dari belakang, karena emang aku rasa pemain-pemain MU emang nggak bagus soal itu. Ketika mereka di pressing udah hancur gitu kan ketika mereka memaksakan build up dari belakang. Dan di sini MU hampir bermain seperti dengan back five gitu ya, di mana McTominay sering sekali turun sampai ke belakang karena dia di sini emang bertugas untuk nge-man mark siapapun itu yang bermain di half space, di mana pos itu sering sekali di diisi oleh Hudson Odoi dan juga Marcos Alonso. Mereka sering bertukar di situ. Mereka sering attack half space dan membuat McTominay harus nutup space itu karena memang uh, dua orang di belakang Timo Werner itu adalah berfungsi untuk attack area itu gitu loh. Dan di sebelah kiri pun di sebelah kanan penyerangan Chelsea pun ada Hakim Ziyech, yang di sini ada Fred yang uh, mencoba untuk mengeliminasi hal itu. Jikapun mereka gagal, di situ ada Matis yang udah siap nge-cover gitu kan. Dan ini juga terbukti dari possession MU yang di babak pertama tuh hanya sekitar 30%-an lah. Itu berarti MU hampir jarang sekali pegang bola. Bola dimiliki Chelsea karena MU juga ketika build up bola selalu hilang. Chelsea sangat bagus. Tuchel sangat mengerti bagaimana caranya pressing, bagaimana caranya merebut bola kembali, dan bola milik Chelsea gitu lah. Dan MU pun kelihatan nggak mau pegang bola gitu loh. Kelihatan nggak mau pegang bola. De Gea langsung, bedanya Michael Carrick dan Ole di sistemnya MU adalah ini. Michael Carrick sadar kesalahan yang dilakukan Ole adalah memaksakan MU untuk bermain dari belakang dengan pemain-pemain seperti Aaron Wan-Bissaka, McTominay, Fred, bahkan Matic pun sering kehilangan bola gitu ketika MU bermain dari belakang. Dan ini adalah salah satu hal yang diakibatkan dari tugas McTominay untuk nge-man mark siapapun itu yang berada di uh, half space-nya Chelsea gitu ya. Di sini kelihatan McTominay nggak terlihat di screen, dia tertarik oleh Hudson Odoi ataupun Alonso ya kalau nggak salah. Kemudian di sini space yang kosong itu terpaksa membuat Timo Werner turun begitu jauh. Jadi dia turun begitu jauh, dia siap menerima umpan, dan di sini nggak ada McTominay karena ya seperti ini. Kebanyakan seperti ini ya. McTominay ketarik oleh Alonso ataupun Hudson Odoi. Nah, ini salah satu, inilah alasan mungkin kenapa Michael Carrick memainkan McTominay, Fred dan juga Matic bersamaan ya, karena McTominay dan Fred punya punya energi dan mereka disuruh menjaga pos half space yang dimana itu yang di attack Chelsea. Kebanyakan serangan Chelsea bermula dari situ loh, ketika dua orang di belakang striker itu bermain. Itu spot yang berbahaya dan harus dieliminasi. Selain
Fred yang kadang push tinggi, yang kadang untuk nutup, seperti di ini ya, seperti di gambar tadi di mana Fred nge-pressing Loftus-Cheek, salah satu dari dua pivotnya Chelsea gitu. Itulah menurutku alasan di mana Fred dan McTominay main bareng tapi nggak sebagai double pivot seperti seperti yang kita lihat sering kali gitu. Di sini ada Matic di tengah-tengah mereka untuk protecting back four gitu kan. Kemudian nah ini proses terjadinya gol pertama di mana aku rasa keputusan Michael Carrick sangat tepat untuk memainkan Sancho dan Rashford bersamaan, tanpa adanya Ronaldo ya, ketika gol ini terjadi. Di mana bisa lihat Bruno clearance kemudian bola di situ hanya ada Jorginho pemain Chelsea, dan di situ kalau kita lihat videonya, prosesnya Rashford dan Sancho nutup ruangnya Jorginho itu mereka sangat cepat banget, mereka sangat punya work rate untuk sampai di situ, mereka ngotot pengen ngambil bolanya Jorginho dan akhirnya di sini Jorginho eh, kontrolnya kebetulan buruk dan Sancho berhasil dapat bola dan akhirnya gol terjadi gitu. Dan ini aku rasa uh, tidak akan terjadi seandainya yang dimainkan adalah Ronaldo gitu. Dan kemudian sayang sekali keunggulan MU dibalas lewat penalti dan di sini memang aku rasa memang foul dari Wan-Bissaka, tapi di situ nggak ada intensi dia sebenarnya kan ya untuk melakukan foul itu, hanya saja it happens gitu lah. Dia nggak diuntungkan di sini karena memang ya dia pandangannya dari ke arah bola, dia ingin clearance, cuma uh, ya seperti ini sering terjadi, memang terlihatnya memang foul gitu. Cuma nggak ada intensi, aku rasa memang nggak ada intensi untuk melakukan foul ini. Nah kemudian inilah keputusan Michael Carrick pada akhirnya memainkan Ronaldo di ya menit 60-an gitu kan, untuk menggantikan Jadon Sancho, di mana menurutku kontribusinya terhadap pertahanan MU selama meredam serangan Chelsea itu sangat bagus, tapi Michael Carrick ingin memainkan Ronaldo, dia memasukkan Ronaldo yang mana menurutku adalah keputusan yang harus dipertanyakan gitu ya. Jadi kita tahu kelebihan Ronaldo itu apa? Kita tahu Ronaldo adalah pemain yang hebat, bahkan greatest of all time gitu ya. Jika ya bersama dengan Lionel Messi gitu kan. Cuma kan kita sendiri tahu Ronaldo kemampuan terbaiknya adalah mencetak gol. Dia adalah seorang finisher yang hebat, pemain depan dengan gol yang banyak gitu kan. Tapi defending bukanlah salah satu kehebatannya, bukanlah salah satu kemampuannya, bukanlah salah satu atributnya yang bagus gitu. Dan juga work rate dalam hal pressing ataupun uh, ikut tim dalam bertahan itu bukan Ronaldo. Dan di sini ketika Michael Carrick memainkan Ronaldo adalah posisi MU unggul. MU bermain bertahan, kemudian MU dapat keunggulan. Menurutku akan logis jika MU mempertahankan keunggulan itu. MU mempertahankan keunggulan itu dengan cara memasukkan defender, memasukkan pemain yang punya skill bertahan yang oke, menumpuk pemain di sisi belakang. Tapi ketika memainkan Ronaldo, apa sih yang dicari berarti gitu? Apakah MU ingin menambah keunggulan? Itu akan susah. Apakah MU ingin mencetak gol lagi? Kan nggak mungkin gitu. Kecuali posisi MU ada di posisi MU tertinggal, maka akan make sense untuk memainkan Cristiano Ronaldo. Tapi di sini posisi MU unggul. Dan Michael Carrick memainkan Ronaldo yang nggak punya atribut bagus dalam bertahan menurutku ya. Dan di sini terbukti. Di sini mungkin ketika Sancho ada, dia akan ikut bertahan dan menutup ruang Hakim Ziyech. Tapi nyatanya Ronaldo kan enggak. Ronaldo masih berada di depan. Dia enggak turun ke belakang untuk membantu pertahanan MU. Padahal di sini kita tahu ada banyak sekali pemain Chelsea yang kosong gitu.
Dan untung saja di sini Hakim Ziyech nggak melakukan finishing yang bagus, dan ini beberapa kali kejadian gitu ya ketika Ronaldo nggak membantu tim dalam bertahan, padahal itulah yang dibutuhkan MU. Dan sebenarnya di bench tuh ada pemain-pemain seperti Jesse Lingard, Van de Beek, Diego Dalot bahkan. Ketika ketika mungkin Michael Carrick melihat Sancho yang harus diganti, entah itu Sancho mungkin kelelahan atau nggak memberikan eh, apa yang dia inginkan, gitu kan. Dia memasukkan pemain-pemain yang punya etos kerja dalam bertahan gitu. Dan itu bukanlah Ronaldo. Itu mungkin kita bisa memilih seperti Lingard ataupun Van de Beek ataupun ya siapapun itulah yang lain gitu. Cuma kan mungkin di sini influence Ronaldo sangat besar, sehingga mungkin kalau tidak memainkan Ronaldo gimana gitu ya. Itu mungkin ada alasan seperti itu juga gitu loh. Dan uh, ya itulah terjadi seperti itu. Itulah keputusan yang dibuat Michael Carrick. Dan sayang sekali di sini MU sebenarnya bisa menang gitu ya. Andai Fred lebih tenang di sini. Fred nggak, ya ya dia adalah Fred gitu. Apa yang kita harapkan ketika MU punya chance dan itu melibatkan Fred gitu. Cuma di sini sangat disayangkan ya. Sebenarnya MU bisa menang dari passing yang salah itu oleh Mendy. Tapi sayang sayang sekali gitu ya. Ya udahlah, satu poin yang penting untuk MU. Satu kali menang dan satu kali seri melawan tim seperti Chelsea yang di match ini tentu saja sangat diunggulkan. Kedepannya kita mungkin akan melihat Ralf Rangnick seperti apa, dan sangat excited ya melihat dia meramu tim ini. So let's see.